daerah rawan bencana. Tidak seharusnya itu masyarakat dibiarkan pindah dalam penanganan bencana. Karena apa? Mereka bisa kehilangan barang berharga, tapi seharusnya kita mampu memastikan masyarakat tetap hidup aman tanpa mereka misal kehilangan rumah, identitas, berkas berharga, ataupun sumber mata pencaharian mereka. Karena apa, Yudi? Saat ini mari kita lihat pada negara dalam status quo. Negara itu selalu dihadapi dengan dunia pilihan ketika menghadapi daerah rawan bencana, di mana di sini negara itu harusnya memilih untuk melakukan relokasi masyarakat atau negara lebih memilih untuk memperkuat mitigasi bencana. Oke, jadi kita lihat pada alasan praktikalnya, justru relokasi itu sering dianggap sebagai solusi cepat pada akhirnya karena dianggap lebih murah dan lebih sederhana. Tapi mari kita bandingkan pada membangun sistem mitigasi yang memiliki manfaat jangka panjang. Karena apa, Juri? Masalah yang timbul ketika negara itu melakukan relokasi, di mana relokasi itu memutus perkembangan masyarakat dari sisi kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Oke, apa dampaknya di sini? Masyarakat justru kehilangan dampak rugi dalam banyak hal. Mereka rugi dalam pekerjaan, komunitas seperti misal komunitas debat, budaya lokal, dan akses mereka terhadap sumber ekonomi sehari-hari mereka. Oke, lalu juga di sini kita lihat pada akhirnya ketika kita mengimplementasikan relokasi, justru itu makin banyak menghasilkan kerugian. Kenapa begitu? Karena banyak dari relokasi itu menghasilkan pengangguran, konflik sosial, peningkatan angka kemiskinan. Lalu kita lanjut, masyarakat jadi susah untuk kembali ke daerah asal. Oke, dampak berkelanjutannya juga di sini negara tetap rentan ketika pada daerah tersebut terjadi bencana lagi, mau di daerah yang sama maupun di daerah yang berbeda. Karena apa? Negara itu tetap saja tidak bisa siap menghadapi bencana juga. Mereka tidak akan membangun sistem respon terhadap bencana, bahkan infrastruktur mereka itu tidak berkuat pada akhirnya. Oke, di sini jelas akar masalahnya apa? Karena juri negara sering melihat masyarakat sebagai suatu hal yang bisa diberikan solusi tercepat seperti dipindahkan saja dan tempat hidup mereka dikesampingkan. Oke, juri kita lanjut. Pada perdebatan ini itu memiliki jenis mosi gabungan, yaitu penilaian nilai dan mosi kebijakan. Sehingga apa? Kedua dunia itu harus menggambarkan masalah pada status quo, apa urgensinya, dan mereka harus mekanisasi penyelesaian masalah tersebut pada akhirnya. Serta mereka itu pada kedua dunia juga harus membuktikan mengapa dunia mereka itu lebih mementingkan untuk memprioritaskan status quo, apa dampak baiknya. Sehingga juri pada dasarnya perdebatan ini itu membahas bagaimana ketika dunia itu memilih prioritas perlindungan warga yang lebih efektif dan berkelanjutan ke depannya. Di sini kami tidak berkata bahwa relokasi itu tidak boleh ada atau harus digantikan sepenuhnya. Tapi kami menanyakan apakah pada status quo itu lebih baik relokasi menjadi prioritas dibandingkan mitigasi. Tentu tidak, bukan. Sehingga Pak Juri, kami dari tim pemerintah memekanisasi untuk memprioritaskan hal-hal yang menjadi urgensi, sehingga kami memprioritaskan anggaran mitigasi, lalu pembangunan infrastruktur tahan bencana, pendidikan untuk masyarakat, lalu membuat sistem bencana. Sehingga di sini kami melakukan relokasi pada prasyarat wilayah tersebut menjadi benar-benar tidak dapat dihuni. Oke, kita lanjut. Di sini dunia lawan telah gagal. Karena apa? Akan saya sebutkan dalam beberapa poin, di mana poin A, dunia dari tim oposisi gagal pada akhirnya. Karena apa? Di sini mereka hanya memindahkan saja tanpa menyelesaikan apapun. Akibatnya apa? Negara tetap tidak membangun budaya siap siaga, sistem mitigasi lemah, infrastruktur tidak berkembang. Poin B juga, relokasi menciptakan kerusakan sosial ekonomi yang besar karena masyarakat itu banyak yang kehilangan pekerjaan, relasi sosialnya makin rusak, budaya lokalnya hilang, sulit beradaptasi. Akhirnya apa? Banyak yang jatuh miskin dan mengalami tekanan psikologis. Pun pada poin C, tidak realistis pula untuk semua wilayah karena memakan waktu yang banyak dan itu bisa dilakukan berulang-ulang, sehingga waktu yang dibutuhkan itu makin banyak lagi. Oke, dan poin D di sini, dunia lawan itu membuat negara semakin pasif terhadap bencana. Karena apa? Negara-negara itu menjadi lebih mudah untuk menghindari masalah dengan memindahkan masyarakat dibandingkan memperbaiki tata kota, membangun infrastruktur, dan memberikan edukasi bencana. Oke, di sini baik, karena juri di sini tim kami memiliki 3 poin argumen utama pada perdebatan yang akan saya sebutkan, di mana A, mitigasi di sini melindungi masyarakat tanpa menghancurkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Oke, karena di sini mitigasi memungkinkan masyarakat untuk tetap hidup aman tanpa kehilangan identitas mereka, sumber mata pencaharian dan pekerjaan mereka. Oke, juri, hal ini mungkin karena apa? Poin 1, masyarakat daerah rawan bencana itu biasanya ya mereka memiliki ikatan kuat terhadap hal-hal seperti pekerjaan, budaya daerah, dan jaringan sosial mereka, yang artinya di si tim oposisi itu justru hal tersebut akan runtuh pada dunia mereka dan masyarakat harus memulai dari awal. Pun pada poin kedua di sini, ketika direlokasi pun masyarakat itu akan kehilangan sistem kehidupan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Artinya apa? Jika kita bermain di dunia oposisi, masyarakat itu akan sering mengalami kesulitan dalam beradaptasi pada akhirnya. Dengan juri yang terhormat,
dan kami menang. Serta poin ketiga, dampaknya jelas, muncul akibat-akibat seperti pengangguran, kemiskinan, penurunan kualitas hidup di sisi oposisi, dan dunia mereka pun meruntuh. Serta pada poin keempat, sebaliknya, di sini mitigasi memungkinkan masyarakat untuk tetap tinggal di daerah asal sambil tetap mengurangi risiko bencana, dan kami menang. Sehingga pada poin kelima juga, dengan rumah atau infrastruktur yang tahan bencana, jalur evakuasi, sistem yang memberikan respons peringatan dini, membuat negara itu tidak hanya melindungi nyawanya, tetapi di sisi mereka itu tidak ada. Dan di sini mereka juga menjaga martabat serta sosial masyarakat, karena tujuan negara itu bukan sekedar memindahkan, tetapi seharusnya memastikan warga tetap dapat hidup aman. Di dunia mereka ini tidak memiliki hal-hal seperti ini, sehingga kami menang. Oke, maka mitigasi juga harus diprioritaskan. Sehingga apa? B. Mitigasi di sini menciptakan ketahanan yang jangka panjang pula bagi negara. Karena apa? Mitigasi membangun adanya kesiapan yang berkelanjutan dalam menghadapi bencana. Karena bisa terjadi juri, karena satu, di sini bencana alam tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Sehingga apa? Artinya negara di sini harus belajar untuk hidup berdampingan sambil mengawasi risiko bencana pun. Pada poin 2, jika negara terlalu bergantung pada relokasi, justru negara itu tidak pernah benar-benar membangun hal-hal seperti sistem kesiapsiagaan atau juga infrastruktur tahan bencana dan budaya untuk sadar bencana. Kenapa? 3, ketika masyarakat terlatih untuk menghadapi bencana dalam praktikalnya, korban jiwa itu menurun, kepanikan juga berkurang, pemulihan berlangsung cepat. Oke, dalam jangka panjangnya juga negara menjadi lebih pantang menyerah dan gigih. Karena debat ini itu membahas tentang prioritas kebijakan jangka panjang untuk negara, maka yang membangun ketahanan nasional secara permanen itu lebih layak untuk diprioritaskan pada akhirnya, bukan? Oke, mari kita lanjut. Pada poin C, relokasi justru sering menghasilkan penderitaan baru dan gagal menyelesaikan akar masalah, karena di sini relokasi bukan solusi sederhana, karena pada praktikalnya seiring menciptakan masalah sosial dan ekonomi baru. Karena begitu juri, karena akan saya sebutkan dalam 3 poin. Poin pertama, banyak wilayah relokasi yang tidak memiliki lapangan kerja yang memadai atau fasilitas sosial, koneksi budaya, dan akses ekonomi yang sama pada akhirnya, sehingga akibatnya apa? Masyarakat di sini mengalami penurunan kualitas hidup setelah dipindah. Lanjut poin kedua, dalam banyak kasus justru warga masih bergantung pada pekerjaan, komunitas, dan kehidupan mereka di wilayah asal, sehingga ini tuh menunjukkan relokasi gagal memahaminya. 3, relokasi juga tidak menyelesaikan masalah negara dalam menghadapi bencana. Baik, jadi proposisi. Terima kasih.